ketika uang hilang tanpa kamu sadari. Pernahkah kamu duduk sendirian, membuka aplikasi bank, dan hanya terdiam? Bukan karena saldonya nol, bukan karena kamu boros, bukan karena kamu foya-foya, tapi karena kamu tahu, kamu tidak melakukan apa-apa yang berlebihan, tapi entah kenapa uangmu tetap hilang sedikit demi sedikit. Ngopi cuma sekali sehari, nongkrong gak sering-sering amat, belanja sesekali, gaya hidupmu biasa saja. Tapi saldo tetap turun pelan-pelan seperti air yang merembes dari celah yang tidak kamu lihat. Dan kadang kamu bertanya dalam hati, sebenarnya salahnya di mana? Kenapa hidupku nggak boros, tapi tabunganku nggak naik? Pertanyaan itu muncul bukan sekali, tapi berkali-kali. Terutama saat akhir bulan, ketika kamu mulai menghitung ulang apa saja yang sudah kamu lakukan. Dan lucunya, jawabannya bukan karena kamu boros, bukan karena kamu salah, bukan karena kamu tidak cukup hemat. Jawabannya satu, kamu tidak punya sistem. Kita hidup di zaman di mana satu klik bisa bikin uang keluar. Satu diskon bisa bikin kita tergoda. Satu notifikasi bisa bikin kita belanja yang tidak dibutuhkan. Tanpa sistem, uangmu akan menguap perlahan tanpa kamu sadari. Dan itulah alasan kenapa banyak orang merasa hidupnya baik-baik saja, tapi tetap merasa rapuh secara finansial. Yang hilang bukan uangnya, yang hilang adalah rasa kendalinya. Dan ketika hidup tidak punya kendali, segala sesuatu terasa melelahkan. Kamu kerja keras, tapi tetap cemas. Kamu hidup sederhana, tapi tetap takut. Kamu tidak boros, tapi tetap sulit menabung. Padahal, ada cara menabung yang tidak perlu menyiksa diri. Tidak perlu berhenti ngopi, tidak perlu berhenti nongkrong, tidak perlu menikmati hidup. Ada cara menabung yang justru bekerja bersama gaya hidupmu, bukan melawannya. Dan di video ini, kamu akan belajar 7 cara menabung modern, lembut, realistis, dan manusiawi yang bisa dilakukan siapapun. Pelajar, mahasiswa, karyawan, freelancer, bahkan mereka yang penghasilannya tidak stabil. 7 cara yang tidak mengubah hidupmu secara drastis, tapi diam-diam mengubah arah hidupmu karena menabung bukan soal menjadi pelit. Menabung adalah soal memberi ruang aman bagi masa depanmu. Dan di akhir nanti, aku akan berikan satu strategi rahasia yang sering menjadi titik balik banyak orang yang awalnya tidak punya tabungan, menjadi seseorang yang tenang menghadapi hidup. Tarik nafas perlahan, tenangkan diri. Karena perjalananmu menuju hidup yang lebih stabil mulai dari sini. Selamat datang di Still Balance. Banyak orang berpikir menabung itu soal niat. Padahal kenyataannya, niat manusia lemah. Hari ini semangat, besok lupa. Minggu depan tergoda. Dan hidup terlalu sibuk untuk menunggu niat yang datang dan pergi. Itulah kenapa autotransfer diciptakan. Bukan untuk menggantikan disiplin, tapi untuk menggantikan beban mental yang membuatmu sulit menabung. Autotransfer bekerja tanpa peduli mood, emosi, atau keadaanmu. Tanggal 1 kamu gajian, tanggal 2 uang langsung pindah ke tabungan. Tanpa kamu sentuh, tanpa kamu sadari. Dan yang indah, otak manusia hanya merasa kehilangan kalau ia melihat uang itu hilang. Kalau uangnya sudah dipindahkan sejak awal, kamu tidak merasa kehilangan apapun. Autotransfer membuat masa depanmu aman bahkan saat kamu lupa. Atau saat kamu sedang tidak punya tenaga untuk memikirkan tabungan. Ini bukan teknik. Ini adalah perlindungan. Tal menabung adalah seni menabung dari uang kecil yang biasa kamu abaikan. Setiap kali kamu transaksi, jumlahnya dibulatkan ke atas. Dan selisihnya masuk ke tabungan otomatis. Belanja 17.200, dibulatkan jadi 18.000, masuk 800 rupiah
ke tabungan. Makan 26.500, dibulatkan jadi 27.000, masuk 500 rupiah ke tabungan. Kecil? Iya. Tapi justru itulah kekuatannya. Karena yang membuat uang hilang bukan pemborosan besar, tapi kebocoran kecil yang tidak terlihat. Dan yang membuat tabungan tumbuh bukan pemasukan besar, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa lelah. Round up saving membuat kamu menabung setiap kali kamu melakukan aktivitas harian. Dan itu membangun fondasi finansial yang lebih konsisten daripada menabung manual. Ini bukan menabung, ini menangkap receh yang biasanya hilang. Uang sering membuat stres bukan karena jumlahnya kurang, tapi karena kita tidak tahu uang itu lari kemana. Uang digital menyelesaikan kekacauan itu. Kamu membagi uangmu ke beberapa kategori. Dompet kebutuhan, dompet jajan, dompet nongkrong, dompet belanja, dompet tabungan. Pembagian ini membuat kamu punya batas sehat. Kalau dompet jajan habis, ya sudah, tidak ada drama, tidak ada rasa bersalah. Karena kamu tidak sedang melarang diri, tapi hanya mengikuti batas yang kamu buat sendiri. Sistem amplop digital membuat hidupmu rapi, sadar, teratur, dan setiap rupiah punya tempatnya. Dan hidup yang tertata selalu terasa lebih tenang. Weekly challenge bukan hanya soal mengumpulkan uang, tapi soal melatih dirimu sendiri untuk tidak berhenti di tengah jalan. Karena jujur saja, yang membuat banyak orang gagal menabung bukan karena tidak punya uang, tapi karena tidak punya ritme. Ritme itu seperti detak kebiasaan. Kalau terlalu cepat, kamu capek. Kalau terlalu lambat, kamu lupa. Weekly challenge memberi ritme yang pas, ringan tapi konsisten. Setiap minggu, kamu menabung sedikit. Angka kecil yang tidak menyakitkan, tetapi cukup untuk mengingatkanmu bahwa kamu sedang berubah. Dan ketika kamu berhasil menyelesaikan 1 minggu, meski nominalnya kecil, itu menciptakan kemenangan yang sangat penting. Kemenangan batin. Kemenangan yang mungkin tidak terlihat, tapi terasa di dalam. Kemenangan yang membuatmu berkata, "Aku ternyata bisa mengatur hidupku. Aku bisa menepati janji ke diriku sendiri. Aku bisa menjaga amanah kecil ini." Dan kemenangan seperti itu adalah pondasi perubahan besar. Karena saat kamu bisa menang dalam hal kecil, kamu mulai percaya bahwa kamu juga bisa menang dalam hal besar. Weekly challenge juga mengajarkan satu hal yang sangat penting, bahwa kebiasaan lebih penting daripada jumlah. Karena uang yang kamu tabung minggu pertama, 10.000 rupiah, bukan hanya angka. Itu adalah komitmen pertamamu. Komitmen yang kamu ulang minggu kedua dan minggu ketiga, hingga akhirnya menjadi bagian dari identitasmu. Kamu tidak lagi hanya orang yang mencoba menabung, tapi orang yang punya rutinitas menabung. Dan identitas itu mengubah segalanya. Identitas itu membuatmu lebih percaya diri mengelola uang. Identitas itu membuatmu lebih berani bermimpi. Identitas itu membuatmu merasa hidupmu kembali punya arah. Karena setiap minggu yang kamu lewati, bukan hanya menambah angka di tabungan, tapi juga menambah kekuatan mental dalam dirimu. Weekly challenge membuatmu sadar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil tapi konsisten. Dan ketika kamu sudah terbiasa menang every week, hidupmu tidak hanya stabil, tapi juga bergerak. Pelan-pelan, tenang, tapi pasti. Itulah kekuatan weekly saving challenge. Bukan sekedar menabung, tapi proses membentuk versi dirimu yang lebih kuat dan lebih disiplin.
Musuh terbesar tabungan bukan harga barang, tapi emosi manusia. Bukan kebutuhan yang menghabiskan uang, tapi impuls. Stres, lelah, bosan, ingin dihargai, ingin merasa reward. Itulah kenapa rekening anti sentuh efektif. Ia menciptakan jarak. Tidak ada kartu ATM, tidak ada mobile banking, tidak ada QRIs, tidak ada akses cepat. Kalau mau ambil uang, kamu harus keluar rumah, ke bank, antri. Dan di momen itu, kamu punya waktu berpikir. Aku benar-benar butuh atau cuma emosional? Rekening anti sentuh tidak hanya melindungi uangmu, tapi juga melindungi versimu yang sedang lelah agar tidak membuat keputusan ceroboh. Karena menabung tanpa harus mengubah siapa dirimu. Ada satu kesalahan besar dalam konsep menabung yang diajarkan pada kita sejak dulu. Bahwa kalau mau menabung, kamu harus berhenti menikmati hidup. Berhenti ngopi, berhenti jajan, berhenti nongkrong, berhenti belanja kecil-kecilan. Padahal manusia tidak dirancang untuk hidup seperti itu. Kalau kamu memotong semua hal yang membuatmu bahagia, pasti kamu akan merasa kehilangan. Dan rasa kehilangan itu, cepat atau lambat akan berubah menjadi balas dendam belanja. Hasilnya? Gagal menabung, cemas, lalu kembali ke kebiasaan lama. Melatih diri agar tidak mudah kalah oleh emosi. Kita sering lupa bahwa keputusan finansial paling merugikan bukan terjadi saat kita lagi logis, tapi ketika kita lagi emosional. Saat lelah setelah bekerja, saat stres memikirkan hidup, saat bosan dan merasa perlu hiburan, saat iri melihat pencapaian orang lain, saat ingin merasa dihargai setelah hari yang berat. Di saat-saat seperti itu, ingin membeli sesuatu terasa seperti solusi, padahal itu hanya pelarian. 24-hour rule bukan sekedar teknik menunda, tapi cara untuk memulihkan dirimu sebelum membuat keputusan. Dalam 24 jam itu, sesuatu berubah. Detak jantungmu lebih stabil, pikiranmu kembali rasional, keinginan palsu mereda, tekanan emosional turun. Kamu bisa melihat barang itu apa adanya, bukan sebagai obat dari emosimu. Dan menariknya, bukan hanya uang yang kamu selamatkan, tapi harga dirimu. Karena kamu membuktikan pada diri sendiri bahwa kamu bisa mengendalikan impuls, bukan dikendalikan oleh impuls. Ini adalah skill besar yang dimiliki orang dewasa yang bijak. Kemampuan menunda, kemampuan berpikir ulang, kemampuan menahan diri di momen kritis. Setiap kali kamu berhasil menunda 24 jam, kamu sedang membentuk karakter baru. Karakter yang tidak mudah goyah, yang tidak mudah diprovokasi emosi, yang tidak membeli hanya karena tekanan sesaat, yang mampu berkata, "Kalau ini benar-benar penting, aku masih akan menginginkannya besok." Kebiasaan sederhana ini bisa menghemat jutaan rupiah setahun, tapi lebih dari itu, ia mengubah mentalmu. Mental yang lebih sabar, lebih stabil, lebih dewasa, lebih kuat menghadapi godaan. Karena pada akhirnya, orang kaya bukan yang tidak tergoda, tapi yang mampu mengendalikan keinginan dengan bijak. Dan 24-hour rule adalah langkah kecil menuju dirimu yang lebih kuat dari sebelumnya. Pada akhirnya, yang kita cari dari uang bukan sekadar jumlahnya, tapi ketenangan. Ketenangan untuk tidur lebih nyenyak, ketenangan untuk menghadapi masalah, ketenangan untuk mengatakan, "Aku siap."
Menabung bukan tentang jadi pelit, bukan tentang menekan diri, bukan tentang hidup susah. Menabung adalah tentang membangun ruang aman untuk versi dirimu di masa depan. Karena suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Terima kasih ya, karena dulu aku berani memulai." Hari ini kamu sudah melangkah, bukan langkah besar, tapi langkah yang benar. Selamat datang di hidup yang lebih stabil, lebih tenang, lebih dewasa, lebih seimbang.